Hai, perkenalkan nama saya Fikar Ramadhani Gunadi dari kelas 11E dari kelompok 10. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Giska Firgi. Hai teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang materi komponen fungsi yang terdapat dalam matematika. Langsung saja ya, kita jelaskan di sini. Pengertian domain, kodomain, dan range. Domain atau daerah asal yaitu semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Kodomain atau daerah kawan yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Range atau daerah hasil yaitu semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Contoh domain dan kodomain dan range dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, domain, barang yang dijual di sebuah toko besar dan berada di bagian himpunan A. Domain, contohnya sepatu, baju, topi, dan tas. Kedua, kodomain, daftar harga barang yang ada di toko besar dan berada di himpunan B. Contohnya kodomain seperti uang 43.000, uang 56.000, dan uang 62.000. Dan range merupakan hasil aktual pada suatu barang dari himpunan. Contoh range seperti sepatu berharga 62.000, topi berharga 43.000, dan baju berharga 56.000. Contoh dalam diagram panah, pasangan bersusun, dan diagram kartesius. Pertama, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari sepatu, baju, topi, dan tas. Dan di himpunan B ada harga barang yang tertera 43.000, 62.000, dan 56.000. Di himpunan A terpasang sepatu dengan berharga 62.000, baju berpasangan dengan harga 56.000, topi berpasangan dengan harga 43.000. Contoh yang kedua, terdapat kurung kurawal, sepatu 62.000, baju 56.000, topi 43.000, kurung tutup kurawal. Dan di contoh ketiga, terdapat contoh dalam diagram kartesius. Di sini bisa terlihat sepatu berukuran di paling tinggi yang bertepatan dengan 62.000 dan baju bertepatan dengan 56.000 yang berada di garis tengah dan topi berada di 43.000 di garis terendah. Bagian-bagian domain, kodomain, dan range. Domain berada pada himpunan A atau sebelah kiri. Kodomain berada pada himpunan B atau sebelah kanan. Range berada pada hasil dari himpunan B atau sebelah kanan yang memiliki pasangan pada himpunan A atau sebelah kiri. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor. Bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, pasti kalian tidak asing dengan soal-soal seperti ini. Dan kalian pasti masih bingung kan cara membaca gimana? Begini cara membacanya. Pertama, terdapat X lebih kecil dari 2 dan kurang dari 15. Nah, cara bacanya dari tengah ya. Cara membacanya dari tengah ini di bagian X. Lalu dilanjutkan baca ke sebelah kiri. Dan selanjutnya membaca ke sebelah kanan. Jadi cara membacanya X lebih kecil dari 2 kurang dari 15. Dan di sini tertera juga lebih kecil 1 itu kita bisa menghitung langsung ke angka 2 dan diteruskan ke angka selanjutnya. Jika kurang dari 1, nah itu kita akan menulisnya mulai dari angka 1. Mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga ada lebih besar dari 1. Berarti kita menghitungnya langsung ke angka selanjutnya, yaitu 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Selanjutnya juga lebih dari 1, yaitu
kita menghitungnya mulai dari angka 1. Nah, jadi 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya. Baik, tibalah kita di latihan soal. Di sini terdapat 2 latihan soal. Yang pertama, diketahui himpunan A, X lebih kecil dari 2 kurang dari 15, X bilangan prima. Dan himpunan B, X kurang dari 3 lebih kecil dari 20 bilangan genap. Jika fungsi f dibagi E bertemu F ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2 kali negatif 5. Tentukan domain, kodomain, dan range fungsi F. Selanjutnya nomor 2. Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah fungsi f sama dengan Q ke R berikut. Himpunan A terdapat 1, 2, dan 3. Himpunan B terdapat A, B, dan C. Baik, di sini tadi kita lagi mencari yang 2-nya ya. 2-nya kan lebih kecil. Jadi langsung aja ya, kita ke angka selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi langsung dari himpunan A kita mencari langsung ke angka 3 karena 2-nya tertulis di situ lebih kecil. Jadi langsung ke angka 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan angka seterusnya. Nah, di sini apa saja sih bilangan prima? Bilangan prima di sini terdapat 3, 5, 7, 11, 13. Dan dari bilangan prima tersebut kita kelompokkan menjadi domain. Dan selanjutnya lagi kita mencari himpunan B. Nah, di himpunan B kita dapat nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai angka 19. Nah, yang mana saja sih bilangan genapnya? Yap, terdapat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dari bilangan genap tersebut, kita kelompokkan menjadi kodomain. Dan sekarang tibalah kita nih di cara mencari fungsinya. Fungsinya di sini diminta dari soal, yaitu 2x kurang atau negatif 5. Terdapat di sini sudah tertera. Dari hasil bilangan domain-domainnya atau angka bilangan primanya, pertama F3 2 kali 3 dikurang 5 sama dengan 6 kurang 5 dikali 1. Dan seterusnya terdapat juga F5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5 sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya F7 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. F11 2 dikali 11 dikurang 5 sama dengan 22 dikurang 5 sama dengan 17. Selanjutnya F13 2 dikali 13 dikurang 5 sama dengan 26 dikurang 5 sama dengan 21. Jadi bisa tertera hasil dari penghitungan fungsi di sini kita mendapatkan range atau bisa disebut hasil. Hasilnya yaitu 1, 5, 9, 17, dan 21. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang terdiri dari A, B, dan C. Dari himpunan A dapat dilihat bahwa nomor 1 berpasangan dengan B, nomor 2 berpasangan dengan A, dan nomor 3 berpasangan dengan B. Dapat kita simpulkan bahwa domain sama dengan 1, 2, dan 3, kodomain sama dengan A, B, dan C, dan range hanya A dan B.